Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat berupa fursah qayyimah, kesempatan yang sangat berharga untuk kembali duduk di majelis ta'lim, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim berdasarkan apa yang Nabi SAW sabdakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, yang mana tidak ada jalan menuju ma'rifatullah yang terbaik, tidak ada wasilah perantara agar kita mengenal Allah dengan baik, melainkan dengan talabul ilm. Barang siapa yang belajar, barang siapa yang talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenalkan kepadanya jalan-jalan ke surga. Nabi SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada suatu yang Nabi SAW diperintahkan untuk minta tambahan darinya melainkan al-ilm, ilmu agama. Nabi SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan dunia, melainkan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau adalah minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita pemahaman yang baik dalam ilmu agama ini, dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di malam hari ini jemaah sekalian, kita akan meneruskan majelis sirah kita, namun kita selingi terlebih dahulu sebelum kita beranjak melanjutkan sirah nabawiyah, kisah perjalanan manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan terlebih dahulu, atau kita bawakan terlebih dahulu di pertemuan kita kali ini dengan sirah perjalanan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena insya Allah dengan mengenal perjalanan para sahabat, para manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat ta'assi kepada mereka, kita dapat menjadikan mereka sebagai contoh tauladan dalam hidup. Barang siapa yang ingin menjadikan atau mengambil sebuah panutan untuk mengarungi kehidupan dunia, maka hendaknya menjadikan sirah perjalanan orang-orang yang telah berhasil menggapai surganya sebagai panutan, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka semua telah kembali kepada Allah. Mereka semua telah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, sehingga mereka mendapatkan gelar termulia di bumi ini. Bukan LC atau MA atau doktor atau profesor. Gelar yang mereka dapatkan, yang Allah langsung sematkan, adalah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelar terbaik yang Allah berikan kepada mereka adalah Allah ridha kepada mereka
dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hati yang paling baik, hati yang paling selamat, hati yang paling tulus. Fastafahu li nafsihi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabta'athahu birisalatihi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati para hamba setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala mendapati hati-hati para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in sebagai hati-hati yang paling terbaik di antara hamba-hambanya. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat sebagai wazir-wazir, sebagai menteri-menterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang setia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinih, yang mereka siap untuk berjuang, berperang dalam agama Allah karena agama Allah Azza wa Jalla. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'awhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Maka apa-apa yang dianggap oleh para sahabat sebagai sesuatu yang baik, maka sudah pasti di sisi Allah baik. Dan apa-apa yang dipandang oleh para sahabat sebagai sesuatu yang sayyi, buruk, maka di sisi Allah itu merupakan perbuatan yang buruk. Artinya perkataan Abdullah ibnu Mas'ud ini menggambarkan bagaimana kesucian, kemurnian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang mengemban amanah risalah, menyampaikan dakwah kepada umatnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendapati hati yang paling tulus di antara hamba-hambanya adalah hati-hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah memilih mereka menjadi pembantu-pembantu, pelayan-pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka siap untuk berjuang di jalan Allah, menjual diri mereka, kehormatan mereka, harta mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan mereka sebagai menteri-menterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat telah mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksimal, sehingga semua pendapat-pendapatnya para sahabat yang para sahabat menganggap sesuatu itu baik, sudah pasti di sisi Allah baik. Ketika para sahabat menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang buruk, di sisi Allah itu pun buruk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku, terutama para sahabat di sini, tidak mungkin bersepakat atas suatu kesesatan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ada baiknya kita bacakan juga kepada para jemaah sekalian tentang sirah perjalanan manusia terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya juga akan membacakan kepada para jemaah sebelum saya ceritakan sahabat atau kisah perjalanan para sahabat. Di antaranya yang saya sampaikan adalah tentang keutamaan mencintai para sahabat, baik muhajirin, apa muhajirin? Yang hijrah dari mana ke mana? Makkah ke Madinah. Dan Ansar, siapa Ansar? Penduduk Madinah, yang mereka menyambut orang-orang yang hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbal ansara ahabbahu Allah. Barang siapa yang mencintai orang-orang Ansar, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadal ansara abghadahu Allah. Barang siapa yang membenci Ansar, membenci para sahabat-sahabat Ansar, maka Allah akan membencinya. Mungkin akan timbul dalam benak-benak kita, siapa yang berani membenci para sahabat?
Namun faktanya ada jemaah sekalian yang membenci para sahabat. Terkadang kita membaca kisah para sahabat, perselisihan mereka setelah Nabi wafat, seperti yang masyhur ya, yang terkenal perselisihan antara sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bukan beliau yang berselisih, namun para pengikut-pengikutnya, sampai terjadi peperangan dahsyat yang dikenal dengan perang Jamal. Lalu perselisihan antara Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai terjadi perang Siffin, dan perselisihan Abu Bakar As-Siddiq dengan anaknya Nabi SAW yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, dan sahabat-sahabat yang lain jemaah sekalian. Hal ini terkadang menjadikan para netizen berbicara, berkomentar buruk terhadap sahabat. Ada yang menuduh para sahabat begini dan begini, dengan kejinya mengatakan demikian. Terutama beberapa golongan-golongan yang mereka sudah terkenal di antara pondasi dasar keagamaan mereka adalah sabbus sahabah, mencela sahabat. Maka ma'asyiral muslimin, barang siapa yang membaca kisah para sahabat lalu mendapati ada kisah perselisihan mereka, tetap kita nggak boleh pilih salah satunya. Kita memilih semuanya karena perselisihan yang terjadi di kalangan mereka adalah qaddarullah, berdasarkan takdir Allah. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah menasihati kita ketika mendapati perselisihan di kalangan para sahabat, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan-amalan kami, bagi kalian amalan-amalan kalian. Maksudnya adalah masing-masing di antara kita harus fokus terhadap dirinya, sudah seberapa besar amal soleh yang dia kerjakan. Para sahabat mereka telah menggapai kemenangan meskipun mereka berselisih sampai bertikai, sampai berperang, tapi para sahabat secara umum Allah janjikan surga kepada mereka, sedangkan kita belum ada jaminan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang atau para sahabat yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat meskipun para sahabat pernah berselisih. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mencintai para sahabat yang merupakan orang-orang yang telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita akan menyampaikan jamaah sekalian, sebagaimana kita wajib mencintai para sahabat, kita dilarang keras, diharamkan mencela mereka. Apapun yang terjadi di kalangan mereka, apapun kisah yang terjadi berupa pertikaian di antara mereka, kita dilarang untuk mencela mereka. Seperti tadi Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, dan seterusnya jemaah sekalian. Di sini Nabi SAW melarang keras kita semua untuk mencela mereka. Bahkan ada sahabat yang mungkin tidak terlalu masyhur, tidak terlalu familiar di telinga kita, kita haram untuk mencelanya. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka infak kalian itu yang sebesar gunung Uhud tadi, emas sebesar gunung Uhud. Silakan merapat, masih muat ya. Ya, baik. Fadhal. Kalau salah seorang di antara kalian, kalau salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, infak tersebut tidak akan menyamai infak satu mudnya para sahabat maupun setengahnya. Satu mud itu 2 kepalan telapak tangan orang dewasa Arab, 1 mud segini. Para sahabat berinfak dengan kurma segini. Kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ternyata emas sebesar gunung Uhud yang kita infakkan belum bisa membandingi infak segininya mereka.
maupun nasifahu, setengahnya. Bahkan luka-luka yang kita rasakan karena berjihad di jalan Allah belum sebanding dengan debu yang menempel pada tubuhnya para sahabat ketika mereka berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu telah terlaknat orang-orang yang mereka mencela para sahabat, yang mereka melaknat para sahabat, mendoakan keburukan untuk para sahabat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala akan memurkai mereka. Sebagaimana yang mencintai para sahabat, Allah akan mencintainya. Yang benci kepada para sahabat, Allah akan membencinya. La'anallah man sabba ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencela para sahabatku. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud, jamaah sekalian, pernah naik ke sebuah pohon. Abdullah bin Mas'ud merupakan sosok sahabat yang bertubuh kurus. Ketika naik ke atas pohon, tiba-tiba angin bertiup kencang, betisnya gemetar. Sontak saat itu orang-orang yang hadir tertawa melihatnya. Lalu Nabi SAW mengabarkan, demi Allah, kalau sekiranya ditimbang betisnya Abdullah ibnu Mas'ud dengan gunung Uhud, lebih berat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud di sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kemuliaan para sahabat di sisi Allah, dan juga berdasarkan apa yang Nabi SAW kabarkan, semua sahabat-sahabat beliau yang membela beliau, beriman kepada beliau, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu saya akan sampaikan tentang definisi para sahabat, definisi sahabat. Siapakah sahabat itu? Kata para ulama, sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana mu'minan bihi. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam, dan mati atau wafat di atas Islam. Itulah sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau, dan wafat dalam keadaan apa? Muslim, Islam. Kalau ada orang bertemu dengan Nabi tapi nggak beriman dengan beliau dan mati di atas kekufuran, sahabat bukan? Bukan. Kayak siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, Utbah, dan seterusnya. Petinggi-petinggi Quraisy yang mereka memusuhi Islam. Kemudian ketika ada seseorang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi belum pernah melihat Nabi karena jarak yang memisahkan mereka, maka orang tersebut pun tidak dinamakan dengan sahabat. Meskipun hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah melihat Nabi, namun beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan Islam, orang tersebut dinamakan apa? Sahabat bukan? Bukan. Apa namanya? Tabi'in. Ada nama lain selain tabi'in? Tabi'in setelahnya apa? Seperti Najasyi, raja Ethiopia yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun belum pernah melihat beliau. Apa namanya? Uwais al-Qarni. Nabi sebutkan sebagai tabi'in, tapi ada gelar yang disampaikan oleh para ulama, gelar khusus, apa namanya? Mukhadram. Kha dan Dad. Mukhadram. Mukhadram adalah sosok seseorang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi belum pernah melihat Nabi karena jarak yang memisahkan. Mukhadram bid-Dad. Naam. Mukhadram. Mukhadram ya artinya, itu definisinya, orang yang sezaman dengan Nabi namun belum pernah melihat. Bagaimana dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang beliau buta, sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan Islam, buta-buta tapi berperang, Masya Allah. Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, aku menebas-nebas sebisa aku. Dia buta, dia pegang sebuah panji dan dia tebas sana sini. Dia berharap pedangnya akan mengena kepada orang kufar. Nah, sahabat bukan? Sahabat. Melihat Nabi tidak? Komunikasi dengan Nabi SAW. Tapi nggak lihat Nabi. Ketemu sama Nabi SAW, ya, bertemu langsung dengan beliau. Maka bertemu di sini tidak disyaratkan harus melihat. Ya.
Ya, menunjukkan sahabat yang buta ketika memang mulazamah kepada Nabi SAW pun tetap dinamakan dengan sahabat. Hatta sahabat yang masih kecil, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, tapi masih kecil, belum bisa bedakan mana baik mana buruk. Ketika Nabi SAW wafat, dia masih kecil, pun orang tersebut dinamakan dengan sahabat meskipun masih kecil. Ya, ada yang ketika Nabi wafat dia baru berusia 7 tahun, ada yang ketika Nabi wafat dia baru berusia 13 tahun, seperti Abdullah bin Abbas, namun menjadi ulama'nya sahabat, Masya Allah. Baik, itulah sahabat. Maka definisi tabi'in, generasi setelah sahabat, ya disamakan saja. Tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan Islam, itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in pun seterusnya seperti definisinya. Tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in, beriman dengan Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan muslim. Baik. Walau takhallalathu riddah, kata para ulama. Meskipun, jadi sahabat dinamakan sahabat ketika bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan Islam, walau takhallalathu riddah, meskipun pernah murtad. Ada sahabat pernah murtad, lalu masuk Islam lagi. Siapa contohnya? Ada yang tahu? Gimana mau tahu? Belum dibacain sirahnya ya. Makanya cepetan bacain, Masya Allah. Nah, ada yang pernah dengar? Siapa? Pernah dengar ya? Nah, lumayan ya, masih pernah dengar, Masya Allah. Nah, jadi sahabat ini awalnya sahabat, lalu dia kafir, kemudian dia masuk Islam lagi dan wafatnya Islam. Di antaranya Tulayha al-Asadi. Tulayha al-Asadi. Jadi pernah beriman, kemudian murtad. Murtad, berperang melawan kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin di medan perang. Kemudian bertaubat, masuk Islam, kemudian berperang, kemudian wafat dalam keadaan syahid. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengabarkan ada 2 orang yang saling membunuh tapi masuk Islam. Ada 2 orang yang saling membunuh tapi masuk surga. Ya, kok bisa ya? Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama ke surga. Jadi ada sahabat yang Islam dan sahabat yang murtad bertemu di medan perang. Sahabat yang murtad ini membunuh sahabat muslim. Yang dibunuh syahid kan? Balasannya apa kalau syahid? Surga. Nah, kemudian si pembunuh ini yang merupakan sahabat murtad, tidak lama setelah itu masuk Islam lagi, ikut berperang dan meninggal. Maka apa balasannya? Surga. Artinya meskipun dia pernah membunuh, sekarang dia terbunuh, masuk ke dalam surga. Nah, sebaliknya tabi'in juga demikian, meskipun pernah murtad misalkan, namun masuk Islam lagi, wafat dalam keadaan Islam, maka tetap dinamakan sebagai tabi'in. Wallahu a'lam. Baik. Itulah dia pengantar-pengantar sedikit ya Mas. Meskipun memang seharusnya pengantar pengenalan kepada sirah sahabat ini sangat panjang sekali, namun saya ringkas-ringkas, dan itu sangat-sangat terlalu ringkas, tidak mengenyangkan sebenarnya, namun tidak masalah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kemuliaan majelis ini. Saya ingin langsung beranjak kepada pembacaan sirah atau perjalanan sahabat yang mulia, dan sepakat para ulama bahwa sahabat yang paling termulia dari sahabat-sahabat yang pernah menemani Rasulullah SAW adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya akan bacakan sedikit saja tentang kisah beliau, yang mana insya Allah ini akan menjadi pembahasan yang berkesinambungan di majelis-majelis kita. Kita selang-selingkan, pekan pertama sirah Nabi, pekan ketiganya insya Allah sirah sahabat. Yang kita masuk kepada pembahasan pertama, kita akan bacakan perjalanan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Innahu rajulun azimul qadr. Abu Bakar merupakan seseorang yang sangat tinggi kedudukannya. Rafi'ul manzilah, tinggi derajatnya. Abadallaha muta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang beribadah kepada Allah dengan mencontoh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jahada fillahi
dan telah berjihad di jalan Allah, wa anfaqa kulla malihi, dan telah berinfak dengan seluruh hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang telah berjuang di jalan Allah, dan di antara bentuk perjuangan yang masyhur adalah tidak segan-segan untuk memiskinkan dirinya dalam rangka bersedekah di jalan Allah. Ya, dan tidak ada yang mengalahi beliau dalam masalah beramal soleh. Umar bin Khattab hampir mengalahkan beliau dan mengira sudah mengalahkan beliau, karena Umar bersedekah dengan setengah hartanya, datang kepada Nabi SAW dalam keadaan Abu Bakar telah mendahuluinya, bersedekah dengan semua hartanya sampai habis, sebagai bentuk membantu Nabi untuk menyediakan persiapan perang Usrah, perang Tabuk. Sampai Nabi SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sudah cukup. Masya Allah ya. Nasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma khadhalahun nas. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana manusia bangsa Arab menghinakan beliau. Wa amana bihi yauma kafara bihin nas. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana masyarakat Arab kufur kepadanya. Wa saddaqahu yawma kadzdzabahu an-nas. Dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana masyarakat Arab menganggap Nabi Muhammad sebagai sosok pendusta. Jahila fi'lahu al-katsir min abna'il muslimin. Kebanyakan anak-anak kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin tidak tahu tentang sirah Abu Bakar As-Siddiq. Wa bakhassuhu haqqahu wa haddamuhu manzilatahu. Mereka mengurangi hak Abu Bakar As-Siddiq, artinya tidak memberikan haknya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq di antara haknya apa? Dimuliakan, ditinggikan, dijadikan sebagai panutan setelah Nabi Muhammad SAW. Namun anehnya banyak anak-anak kaum muslimin menjadikan idola mereka siapa? Pemain bola. K-pop. Ini direkam tadi, dihack gak? Hati-hati dihack ya. Penyanyi-penyanyi ya. Mereka menjadikan panutan mereka bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar. A'udzubillah. Dan mereka merendahkan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Wabil khusus sebagian kelompok mereka merendahkan Abu Bakar As-Siddiq. Walam yaqdiruhu qadrahu, dan mereka tidak memuliakan kehormatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lam yatajahalhu al-'ammatu fahasib. Ternyata yang pura-pura tidak tahu bukan hanya masyarakat awam, bal tajahalahu al-khassah min al-khutaba wal-wu'adhi wad-du'ati wal-kuttab. Ternyata banyak yang pura-pura tidak tahu dari kalangan khutaba, khatib, pengkhutbah. Jarang sekali orang-orang yang berkhutbah membawakan tema tentang kemuliaan Abu Bakar. Wal wu'adh, para motivator, wad du'at, para dai, wal kuttab, para penulis. Banyak yang pura-pura tidak tahu. Ya. Wa rubbama li'annahu 'azimun bijiwari man huwa a'zam. Hal ini bisa jadi mudah-mudahan karena Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang mulia, yang layak dikenal oleh orang-orang yang mulia saja. Wa karimun bijiwari man huwa akram, dan beliau merupakan sosok yang agung di sisi orang yang mengagungkannya. Fataghat 'azamatu sahibihi wa qadrihi wa manzilatihi ala 'azamatihi wa qadrihi wa manzilatihi. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq hanya layak dikenal oleh orang-orang yang mulia. Dengan itulah akhirnya bertambah tinggi kemuliaan sahabatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal sirah Abu Bakar, memuliakan beliau, otomatis jemaah sekalian sudah seharusnya ini menunjukkan akan kemuliaan guru sekaligus sahabat sejatinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu afdalus sahabati bila khilaf. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang paling afdal, yang paling utama, paling mulia, bila khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama terkait masalah ini.
ma tala'atis syamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala rajulin khairin minhu. Tidaklah matahari terbit dan tidaklah terbenam setelah diutusnya para nabi dan rasul, melainkan orang termulianya. Tidak ada manusia termulia di sebuah tempat yang matahari terbit dan terbenam di sana setelah diutusnya para nabi dan rasul, ada laki-laki yang lebih utama melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sosok orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sosok termulia setelah sahabat-sahabatnya para rasul terdahulu. Masing-masing nabi, masing-masing rasul punya pengikut. Ada yang tidak punya pengikut, dan ada beberapa nabi yang punya pengikut hanya 2 orang atau 3 orang. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sosok sahabat terbaik, bahkan lebih baik daripada sahabat-sahabatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa alaihi salam punya hawariyun, Nabi Musa alaihi salam punya pengikut, nabi-nabi yang lain punya pengikut, punya sahabat sejati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli mereka. Masya Allah. Innahul wara'ul hayy al-hazimur rahim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sosok yang wara', yang siap untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat maupun perkara-perkara yang berbahaya untuk akhirat beliau. Al-hayy, pemalu, malu dalam mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Al-hazim, yang memiliki tekad yang sangat kuat. Ar-rahim, yang memiliki sifat kasih sayang. At-tajirul karim, seorang pedagang yang mulia. Sahibul fitratis salimah min adranil zalam wal jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sosok yang memiliki fitrah yang salimah, memiliki kejiwaan yang sangat lurus. Fitrah, penciptaan yang lurus. Artinya beliau di antara jajaran hunafa, jajaran sahabat-sahabat yang belum pernah sama sekali, sekalipun belum pernah menyembah berhala, yang belum pernah minum minuman keras, belum pernah mengerjakan kemaksiatan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Arab jahiliyah, termasuk fitrah yang salimah, termasuk orang yang Allah berikan kejiwaan yang baik, yang lurus dari keburukan-keburukan, dari kotoran-kotoran kezaliman, kegelapan, dan juga kotoran-kotoran masa jahiliyah. Kana syabihan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip dalam artian perjuangannya, meskipun dari segi wajah tentunya berbeda. Perjuangannya, kemuliaannya, kesungguh-sungguhannya, dan seterusnya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terdekat dan terbaiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang Abu Bakar As-Siddiq memiliki banyak jasa. Di antaranya adalah dengan perantara beliau, setelah keutamaan dari Allah tentunya, masuk ke dalam Islam banyak sekali para sahabat yang masuk ke dalam Islam dengan perantara beliau, termasuk di antaranya 6 sahabat besar, 6 sahabat yang tinggi kedudukannya, yang 6 sahabat ini merupakan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata para ulama, tidaklah masuk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq, melainkan pahala-pahala sahabat-sahabat tersebut akan sampai kepada beliau dan menjadi pemberat timbangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berikutnya, man huwa Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Nasab ringkasnya jemaah sekalian. Huwa, beliau adalah Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Sebagian ulama mengatakan Abdul Uzza. Namanya lebih masyhur Abdullah Ibnu Uthman. Uthman ini memiliki kunyah Abu Quhafah, yang kemudian masuk Islam. Ibni Amr, Ibni Ka'ab, Ibni Sa'ad, Ibni Taim, Ibni Murrah, ketemu di sini dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murrah Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi, Abu Bakar As-Siddiq Ibni Abi Quhafah. Beliau Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi, termasuk sahabat berkebangsaan Quraisy, keturunan Quraisy. Bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Murrah bin Ka'ab.
Wulida bi Mina. Beliau lahir di Mina, dekat dengan Mekah. Tazawwaja fil jahiliyah imra'atain. Beliau menikah pada masa jahiliyah dengan dua istri, yaitu Qatilah bintu Abdul Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Ummu Ruman melahirkan Aisyah radhiyallahu anha. Wa tazawwaja fil Islam imra'atain. Dan beliau menikah di masa Islam dengan dua istri. Pertama Asma binti Umais wa Habibah binti Kharijah bin Zaid. Asma binti Umais merupakan mantan istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib, karena Hamzah wafat atau syahid di medan perang. Nah, itu nasabnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Abdullah bin Uthman. Uthman ini Abu Quhafah. Bapaknya beliau terkenal dengan Abu Quhafah. Kana mithaliyan hatta fi ayyamil jahiliyah. Poin selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok teladan yang menjadi panutan meskipun di masa jahiliyah, atau bahkan ketika di masa jahiliyah. Beliau sosok panutan bukan hanya ketika di masa Islam, namun ketika di masa jahiliyah sudah menjadi panutan. Laqad kana As-Siddiq radhiyallahu anhu mithaliyan fi kulli syai'. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi panutan dalam segala sesuatu, dalam segala hal-hal kebaikan. Hatta fi ayyamil jahiliyah, sampai-sampai ketika di masa jahiliyah. Fala ajaba an tarahu ba'da islamihi afdala rajulin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran kalau engkau mendapati Abu Bakar merupakan sosok sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena beliau sudah mulia sejak masa jahiliyah. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang-orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang terbaik di antara kalian di masa Islam ketika mereka memahami ilmu agama. Orang-orang pilihan di masa jahiliyah menjadi orang-orang pilihan di masa Islam. Ya, ketika mereka masuk ke dalam Islam, ketika mereka paham ilmu agama. Banyak sosok-sosok yang menjadi pejabat-pejabat, artinya orang-orang yang mulia di masa jahiliyah, dan mereka menjadi sosok-sosok mulia di masa Islam, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ketika belum masuk ke dalam Islam, beliau sudah dipilih menjadi safir, duta, ya, yang biasa diutus oleh kaumnya untuk mendamaikan dua kabilah yang sedang bertikai. Umar bin Khattab. Khalid ibn Walid sejak umur 18 tahun masih kafir sudah menjadi panglima perang, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. Dalam Islam tetap dianggap diberikan jabatan sebagai panglima yang tak pernah merasakan kekalahan sekalipun. Sejak zaman jahiliyah di umur 18 tahun pengalaman pertama jadi panglima perang suku, sampai sebelum dicopot oleh Umar bin Khattab jabatannya, belum pernah merasakan kekalahan sekalipun. Wafat di kasurnya. Bisa memimpin peperangan dengan strategi yang sangat jitu. Bergonta-ganti pedang, 7 kali pedang pun tidak membuat beliau gentar. Wafat di kasurnya, ditemukan dalam keadaan jasadnya penuh dengan luka-luka, semuanya di bagian depan. Berjumlah sekitar 80 sayatan. Di belakang nggak ada. Artinya panglima benar-benar terjun di medan perang di barisan terdepan. Bukan panglima ngatur lewat WFH ya. WFH ya. Artinya pemimpin di suatu perang tapi ngatur di rumah misalkan, tidak. Benar-benar terjun ke medan perang, bergonta-ganti pedang sampai 7 kali. Pedang pertama patah ganti lagi, terus seperti itu. Bisa memimpin peperangan. Sebaik-baik sahabat di masa jahiliyah akan menjadi sahabat-sahabat terbaik di masa Islam ketika mereka memahami ilmu agama. Qala Ibnu Ishaq mengatakan, wa kana Abu Bakar rajulan mu'allafan liqaumihi muhabbaban sahlan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sosok santun yang dicintai dan juga mudah, artinya mudah untuk bergaul dan memudahkan urusan orang lain. Wa kana ansaba Quraisy li Quraisy, dan beliau merupakan orang yang paling tinggi nasabnya di bangsa Quraisy. Wa a'lama Quraisyin biha,
Dan Abu Bakar merupakan sosok yang paling tahu tentang Quraisy. Wa bima kana fiha min khairin wa syarr. Dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang paling faham, paling tahu tentang kebaikan dan keburukan Quraisy. Orang-orang Quraisy siapa saja, nasabnya sampai kemana, beliau paling tahu. Buruknya Quraisy apa saja, kebaikan-kebaikan, jasa-jasa Quraisy apa saja, beliau paling tahu. Wa kana rajulan dza khuluqin wa ma'ruf. Beliau merupakan sosok laki-laki yang memiliki akhlak yang mulia dan kebaikan. Wa kana rijalu Quraisy ya'tunahu wa ya'lafunahu. Orang-orang Quraisy, bangsa Arab, bangsa Quraisy biasa mendatangi Abu Bakar, mengunjungi beliau dan santun kepada beliau. Ila ilmihi wa tijaratihi. Karena keilmuan Abu Bakar yang tinggi dan juga karena kebagusan beliau dalam muamalah perdagangannya. Wa husni mujalasatihi, dan karena kebaikan muamalahnya. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam man wathaqa bihi min qaumihi mimman yaghshahu wa yajlisu ilaihi. Dan beliau senantiasa mengajak kepada Allah, mengajak kepada Islam, kepada orang-orang yang biasa berkumpul bersama beliau dan mendatangi beliau. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita dapati beliau orang yang mulia, punya akhlak yang baik. Di samping itu beliau juga rajin mendakwahkan kepada Islam, datang kepada perorangan maupun kepada jamaat, kepada komunitas. Beliau tidak pernah gentar untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang lain kepada Islam, untuk masuk ke dalam Islam, menyembah Allah Azza wa Jalla. Termasuk yang masuk Islam lewat perantara beliau adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan agar meninggalkan patung-patung yang disembah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga sosok yang qad harrama ala nafsihi al-khamr fil jahiliyah, yang mengharamkan minuman keras ketika di masa jahiliyah. Beliau mengharamkan untuk diri beliau minum minuman keras di masa jahiliyah, yang padahal di masa jahiliyah maupun ketika Islam sudah datang, minuman keras hukumnya masih halal, diharamkan secara bertahap. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak suka dengan minuman keras. Fitrahnya, kejiwaannya sangat tulus, salim, selamat dan baik. Falam yashrabha qattun la fil jahiliyati wala fil Islam. Beliau tidak pernah minum minuman keras satu kali pun, setetes pun belum pernah mencobanya, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Wa dzalika annahu marra wa huwa fil jahiliyah. Hal itu diantaranya sebabnya karena beliau pernah melewati seseorang di masa jahiliyah, sakron, yang sedang mabuk, yad'u yadahu fil 'adharah al-gha'id yudniha min fihi. Beliau pernah melihat sosok di masa jahiliyah waktu itu. Beliau melihat laki-laki yang mabuk. Karena sedang mabuk, dia meletakkan tangannya ke sebuah kotoran, ya, kotoran tinja. Lalu si orang mabuk ini mendekatkan kotoran ini ke mulutnya, dicium aromanya. Fa idza wajada rihaha sadafa anha. Ketika mendapati bau kotoran itu yang tidak enak, dibuang sama dia. Artinya kegilaan orang yang sedang mabuk. Karena sedang mabuk, dia pegang itu kotoran, dia cium. Andai dia nggak mabuk, nggak bakal mau dia memegang kotoran. Lalu faharramaha Abu Bakar ala nafsihi. Abu Bakar As-Siddiq langsung mengharamkan minuman keras untuk dirinya. Walam yasjud radhiyallahu anhu li sanamin qattun. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala apapun, satu kali pun tidak pernah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, fi majma'in min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita di sekumpulan para sahabat saat itu, ma sajadtu li sanamin qattun, aku tidak pernah sujud kepada satu berhala pun. Wa dzalika anni, hal itu dikarenakan anni, bahwasanya saya, lamma nahaztul hulum, ketika aku sudah mulai beranjak dewasa di masa jahiliyah, akhadhani Abu Quhafa, bapakku yaitu Abu Quhafa membawa aku, mengajakku, menarik tanganku, fantalaqa bi ila makhda'in fihi al-asnam, mengajakku ke sebuah tempat yang ada patungnya, sesembahannya. Lalu bapakku itu Abu Quhafa, Utsman, mengatakan, hadhihi alihatuka asyummul awali, ini adalah Tuhan-Tuhanmu, asyummul awali, wa khalani wa dhahaba. Lalu Abu Quhafa meninggalkan aku sendiri dan dia pergi. Artinya Abu Bakar suruh nyembah patung itu, dibiarkan, suruh nyembah patung. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jamaah sekalian? Fadanautu minas sanam, aku langsung mendekati patung tersebut.
Wa qultu, aku mengatakan kepada patung itu, inni ja'i' fa'at'imni, aku sedang lapar, tolong berikan aku makan. Falam yujibni, dia tidak menjawab permintaanku. Faqultu, aku katakan lagi, inni 'arin faksuni, aku tidak punya pakaian, tolong berikan aku pakaian. Falam yujibni, dan dia tidak menjawab permintaanku. Fa'alqaitu 'alaihi sakhratan fakharra li wajhihi, dan aku timpa patung itu, kepala patungnya dengan batu, dia jatuh. Tuhan macam apa ini? Saya minta makan gak dikasih, saya minta pakaian gak dikasih, saya timpa jatuh dia, selemah itu Tuhan. Maka beliau makin tidak tertarik untuk menyembah kepada berhala, yang meskipun saat itu ya belum ada Islam, yang banyak di antara orang-orang Arab yang masih menyembah kepada berhala. Ada yang menyembah 6 berhala, ada yang menyembah 7, ada yang menyembah 360 patung dan seterusnya. Islamuhu radhiyallahu anhu, masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Abu Bakar pernah mengatakan, alastu ahaqqan nasi biha ay al-khilafah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat membincangkan siapakah yang layak menjadi seorang pemimpin bagi para sahabat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bukankah aku orang yang paling berhak untuk menerima kepemimpinan ini, al-khilafah? Karena ada sinyal dari Nabi SAW detik-detik menjelang wafat beliau, ketika Nabi keberatan karena sakit yang sangat parah untuk menjadi imam. Lalu Nabi SAW perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Memang konteksnya imam sholat, tapi ini sinyal dari Allah dan Rasulnya agar Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Lalu yang menjadi imam adalah Umar, ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berinisiatif, jangan bapak saya yang jadi imam, yaitu Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu tidak bisa menahan tangisannya. Dia sholat, dia akan terus menangis dan mengganggu tentunya. Maka Umar maju, lalu Nabi SAW mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menginginkannya, tidak meridhoinya. Artinya tidak setuju kalau Umar yang menjadi imam sholat sebagai pengganti Nabi SAW. Lalu akhirnya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam. Ini merupakan sinyal Abu Bakar berhak untuk menjadi khalifah yang pertama. Alastu awwala man aslam? Bukankah aku orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Alastu sahiba kadza? Bukankah aku? Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan kemuliaan beliau, bukan untuk kesombongan, tapi untuk dalil bukti bahwa beliau telah direkomendasikan oleh Nabi SAW. Maka ada kalanya kita boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan untuk menghilangkan tuduhan dan untuk menjelaskan kepada orang lain bahwa kita berhak untuk memegang sesuatu, berhak untuk mengerjakan sesuatu. Di sini diambil kesimpulan dari perkataan Abu Sa'id di sini bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Qala al-Imam As-Suyuti mengatakan, wa qila awwalu man aslam Ali. Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah siapa? Ali. Wa qila Khadijah. Sebagian mengatakan Khadijah, istri beliau. Wa jumi'a bainal aqwal, lalu dikumpulkan pendapat-pendapat tadi, bi anna Abu Bakrin awwalu man aslama minar rijal. Dikumpulkan, jadi ada pendapat-pendapat yang seakan-akan kontradiksi, saling bertabrakan, saling kontra. Pendapat ulama yang kedua mengatakan Abu Bakar yang masuk Islam pertama. Pendapat ulama ketiga mengatakan Khadijah lah yang paling pertama. Dikumpulkanlah pendapat-pendapat ini karena al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan pendapat-pendapat yang bertabrakan, mengkompromikan jauh lebih utama daripada mentarjih, memilih salah satunya. Dikumpulkan pendapat-pendapat yang tadi, disimpulkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Wa Ali awwalu man aslam minas sibyan. Ali merupakan sosok yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan anak kecil. Wa Khadijah awwalu man aslamat minan nisa. Dan Khadijah merupakan sosok yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan perempuan. Wa awwalu man dzakara hadzal jam'a al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan yang pertama kali mengumpulkan pendapat, mengkompromikan pendapat-pendapat yang kontradiksi ini adalah al-Imam Abu Hanifah rahimahullah.
dan keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang lainnya yang akan kita sampaikan pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa terus meneruskan majelis ini di pertemuan selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus menjadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai idola utama yang kita mencontoh mereka dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtim hadzal qadar, kita tutup pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.